Oke, sampai kita mulai aja teman-teman. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan training dokter sore hari ini. Oke, selamat kepada jajaran direksi PT Prosi Maka Mandiri dan juga jajaran yang terhormat trainer sore hari ini ada Bapak Awianto Aji Sasongko dan juga seluruh rekan-rekan proyek dan juga head office yang telah hadir pada kegiatan training pada sore hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Di tempat saya, perkenalkan saya Dila yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu nanti kita akan ada pengenalan trainer, dilanjut dengan pemaparan materi oleh trainer kita Bapak Awi, dan dilanjut dengan sesi Q&A yang pertama, di mana nanti audiens bertanya kepada trainer. 3 pertanyaan tercepat akan mendapatkan hadiah menarik. Nanti silakan teman-teman yang mau bertanya, ketik kata tanya di kolom room chat. Nah, nanti yang tercepat akan saya tunjuk untuk bertanya langsung dan juga on mic kepada Pak Awi. Lalu dilanjut dengan sesi Q&A yang kedua, di mana nanti Pak Awi akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang tahu nih jawabannya gitu ya, silakan raise hand. Nanti akan saya tunjuk untuk on mic menjawab pertanyaan dari Pak Awi. Lalu ditutup dengan closing dan juga foto bersama gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa hadir nih dari awal sampai juga akhir kegiatan training kita pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelum dimulai teman-teman boleh nih aku remind lagi ya untuk isi dulu daftar hadirnya di kolom room chat dan juga on cam dengan menggunakan virtual background-nya. Oke, atau mungkin teman-teman yang lagi ada kendala belum on cam nih boleh nih konfirmasi juga di room chat kayak Mas Wisma ya, masih makan nih Mas Wisma. Oke. Teman-teman informasi juga sesuai yang mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan di grup setiap project ya. Silakan teman-teman posting kegiatan training dokter pada sore hari ini yang berkaitan dengan kegiatan training pada sore hari ini gitu ya. Apapun itu silakan teman-teman posting di Instastory Instagram teman-teman. Lalu tag ke akun IG-nya @prosigmaka. Nanti untuk teman-teman yang paling menarik postingannya gitu ya akan dipilih 1 orang yang akan mendapatkan hadiah menarik. Dan note khusus adalah untuk teman-teman yang akun Instagram di private, mungkin ya bisa konfirmasi by WA ke saya kalau memang misalnya mengikuti nih untuk mengupload di Instastory-nya. Gitu ya, karena kan kalau di private suka tidak muncul di Instagram dari project makanya. Gitu. Oke, teman-teman, masuk ke acara selanjutnya ya, acara berikutnya yaitu kita kenalan dulu nih sama trainer kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Awianto Aji Sasongko. Ya, terima kasih Mbak Dila. Ya, halo Pak Awi, selamat sore Pak Awi. Izinkan saya Sore. membacakan sebentar ya Pak. Ya, silakan. Oke, berikut adalah profil dari Pak Awi ya. Trainer kita pada sore hari ini sangat spesial ya teman-teman. Beliau merupakan founder, CTO juga dari PT Prosigmaka Mandiri. Kita kenalan singkat nih dengan Pak Awi, di mana Pak Awi ini adalah lulusan dari STM Negeri tahun 1987 sampai 1991, lalu juga merupakan lulusan dari SMIK Swadharma, jurusan Information Technology di tahun 1997. Berikut adalah beberapa pengalaman kerja yang sudah pernah Abi lewati. Yang pertama dana support di PT Aplika Nusa Lintasarta tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Lalu ada Solution Architect di PT Praweda Cipta Karsa Informatika dari tahun 2000 sampai 2008. Lalu ada Java Technology Specialist di PT Axis Mitra Utama dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Lalu Senior Java Consultant di PT Axis Mitra Utama tahun 2008 sampai dengan 2009. Lalu juga pernah menjadi IT Expert Outsourcing Service Manager di PT Axis Mitra Utama dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Menjadi Head of Competency Development PT Axis Mitra Utama tahun 2012 sampai dengan 2015 dan menjadi Access Academy Manager di PT Access Mitra Utama juga di tahun 2016 sampai dengan 2018. Dan yang masih berlangsung sampai dengan sekarang ada menjadi Chief Technology Officer di CP Waterfora Internusa dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dan menjadi founder di PT Praka Mandiri dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.
Nah, selanjutnya ada beberapa proyek nih yang pernah Pak Awi lakukan. Yang pertama ada Enhancement of SPWK Bank Indonesia, lalu ada Cipolita, Discorlin, Objective System, Widaya Mid Office System, seperti UIN Syarif Hidayatullah, RTGS Bank Indonesia, dan juga PRX System. Oke, sangat banyak nih ya proyek yang pernah Pak Awi lakukan sebelumnya. Oke, kemudian mungkin ke perkenalan singkat kita dengan Pak Awi ya. Kita langsung aja nih ngobrol dengan Pak Awinya. Pak Awi, selamat sore Pak Awi. Assalamualaikum. Sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Dila. Oke, sudah siap ya Pak sharing knowledge nih dengan teman-teman pada sore hari ini terkait Docker ya Pak Awi. Ya, betul. Oke teman-teman, sebelum kita masuk nih ya ke sesi Pak Awi pemaparan materi, saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi dan juga on cam ya teman-teman supaya lebih enak juga nih interaksi dengan Pak Awinya. Dan juga menggunakan virtual background-nya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya Pak Awi ke sesi pemaparan materi. Ya. Kepada Pak Awi mungkin tempat dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, sebetulnya kalau disebut training, ini waktunya terlalu singkat ya. Hanya sampai jam 6 berarti kan belum nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin efektif 1 jam. Jujur agak bingung juga nih menyiapkan materi. Hanya untuk 1 jam materi Docker khususnya, ya. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah familiar dengan Docker nggak? Yang sudah familiar boleh raise hand. Oke, belum ya. Oke, kalau gitu saya anggap semuanya belum deh. Pernah nyentuh kulitnya saja. Oh, gimana? Halus apa nggak? Oke, ya karena waktunya sangat singkat. Mungkin yang saya jelaskan juga kulitnya juga, ya, nggak mungkin sama dalamnya. Tapi saya berusaha ada sedikit hands on, ya, biar lebih dapat kira-kira apa sih Docker itu, ya, karena kan kalau nggak praktek biasanya masih meraba-raba membayangkan apa sih sebetulnya Docker itu. Sebentar, saya sharing screen dulu. Screen aja ya biar gampang ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Sudah Pak Awi. Jadi Sudah. eh, mungkin kalian pernah dengar apa yang disebut dengan virtual machine atau VM. Biasanya kalau kita ngomong Docker, pasti kaitannya bandingannya, perbandingannya adalah dengan VM. Ya, karena kurang lebih fungsinya sama, ya, untuk memecah-mecah, mengkotak-kotak sebuah sistem. Ya. Nah, di sini ada virtual machine, ada kontainer. Ya, virtual machine biasa kalau misalnya kita apa? Kita nggak punya server, nggak punya. Kita butuh server, tapi kita nggak punya server secara hardware. Ada cloud services yang menyediakan atau menyewakan VM. Jadi VM itu seolah-olah kita punya server secara virtual. Jadi nggak perlu punya server secara eh, hardware-nya. Secara fisik kita nggak perlu punya, yaitu VM. Nah, yang mereka sewakan itu adalah kotak yang berwarna orange, ya ini orange tua, orange muda, sama hijau. Ya. Hardware-nya sendiri ada di penyedia, penyedia, penyedia layanan sewa VM-nya itu ya. Jadi mereka menyediakan infrastruktur hard disk, kemudian sampai hypervisornya. Kemudian yang disewakan adalah kotak ini tiga tiga warna apa warna yang 3 kotak ini, ya. Sehingga kita harus menginstal OS-nya sendiri,
Kemudian di atas OS baru kita bebas menggunakan atau menginstal aplikasi apapun. Nah, itu kalau VM. Jadi kita harus menginstal OS-nya. Kalau kita menyewa VM atau kita membuat VM, kita harus menyediakan OS-nya sendiri. Nah, sementara kalau yang Docker atau kontainer, kontainer ini dia nggak perlu apa di setiap kontainer tuh nggak perlu OS, ya karena OS-nya sudah disediakan oleh si container engine-nya. Ya, jadi container engine ini running di atas operating system. Nah, ketika kita menjalankan kontainer, ya kita cuma punya dua kotak. Sementara kalau VM kan tiga kotak ya. Kotak terbawahnya OS-nya, baru layer-layer di atasnya. Nah, sementara kalau Docker itu sangat sangat ringan karena kita nggak butuh OS, ya, sangat ringan sehingga eh, nanti sambil kita coba seperti apa. Jadi kita nggak perlu install OS, kita tinggal sebutkan kita butuh image seperti apa, ya. Nah, mungkin eh karena berikutnya saya ingin kalian praktek, ya. Oh, teori yang saya sampaikan sementara ini aja, ya. Berikutnya mendingan kita coba praktek. Siapa yang belum berhasil install Docker Desktop? Banyakan yang sudah berhasil atau banyakan yang belum nih? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Infonya Oke, tadi. Kalau karena memang kalau di Windows agak cukup menantang menginstal Docker Desktop. Ya, satu, kita harus mengaktifkan WSL dulu. WSL itu Windows Subsystem Linux. Ya, jadi seperti kita mengaktifkan Linux tapi di atasnya Windows. Ya, agak aneh sih emang. Ya, karena Docker ini sebetulnya runningnya dia butuh Linux, butuh engine Linux. Sehingga kalau kita mau install Docker di Windows, si Windowsnya harus diinstal Linux dulu. Subsistemnya Linux, yang disebut dengan WSL tadi, Windows Subsystem Linux. Nah, ah, agak cukup sulit menginstal WSL itu karena banyak banyak ritualnya. Maka kita prakteknya eh, on cloud aja ya. Saya sudah siapkan akun-akun untuk kalian. Tapi sebelum kita praktek, kalian sebaiknya register dulu di hubdocker.com. Ya, yang belum pernah register, silakan kalian register. Untuk apa? Untuk nanti kalian menyimpan image-nya. Image dari hasil yang kalian buat. Dari Docker image yang kalian buat supaya bisa diakses di kemudian hari, kan harus disimpan di registry server. Kalau kalian punya registry server, kalian bisa pakai itu. Tapi kalau nggak punya, kita bisa simpan di public registry. Ya ini Docker Hub-nya ini. Ya, jadi sambil berjalan, sebaiknya kalian sambil register ya, registrasi sign up ke hubdocker.com. Oke. Nah, pertama kita akan mencoba menjalankan sebuah kontainer. Ya, kalian buka terminal atau command prompt, lalu kalian eh, masuk ke server. Sebentar, servernya, bentar ya. Kalian alamat servernya di edupro.system.com. Jadi kalian, ini alamat servernya, domainnya. Kalian coba SSH, ya kalau di command prompt kalian ketik SSH, dikenal nggak? Kalau nggak dikenal, kalian perlu putih, ya. Perlu aplikasi nama putih. Tapi kalau bisa di di command prompt-nya kalian kan ketik SSH seperti saya misalnya ini ya. SSH,
kemudian username-nya, ya misalnya psm 01, add alamat servernya, edupro pas pdam.com. Jadi ini saya pinjam server eh, ini ya, saya pinjam server untuk bisa dipakai latihan. Domainnya domainnya pun saya pinjam. Nah, seperti ini SSH. Kalau kalian bisa keluar prompt password, berarti SSH-nya ada di OS kalian. Coba, bisa nggak? Nah, untuk username-nya, saya sudah bagi username-nya. Bentar ya. Nah, ini, kelihatan nggak? Perlu di zoom dulu. Nah, ini sudah dibagi-bagi per project. Nah, ini ada angkanya, 01, 02, seterusnya. Ini berarti username kalian adalah PSM 01. Ya. Jadi usernya nanti sendiri-sendiri. Kemudian passwordnya adalah PSM 01, nomornya ya. P4WD. Demikian juga yang 02, PSM 02, passwordnya PSM 02 P4WD. Ya. Coba saya kasih 5 menit untuk kalian bisa masuk ke server. Kalau kalau kalian nggak bisa masuk ke server, nggak akan bisa praktek. Ya. Yang ada kendala, silakan langsung disampaikan kendalanya apa. Username-nya, sebentar ya. Ini perlu di ke kolom chatnya nggak? Masuk ke kolom chat nggak ya? Boleh mungkin Pak untuk yang bagian bawah teman-teman mungkin belum Yang terlihat. bawah ya. Kalau mau Hmm. langsung praktek di lokal mesin, silakan, boleh. Kalau memang sudah siap ininya ya, siap Docker desktopnya. Coba ini 1 sampai 24, nama-namanya tolong diperhatikan. Oke, berikutnya 23 sampai 48. 24 sampai 48. Itu nama-namanya, ID-nya seperti yang tertera di kolom H. Untuk alamat servernya ke sini, edupro.passystem.com. Sorry, pas PDAM. Maaf, maaf, maaf. Jadi format SSH kalau pakai command prompt, SSH, username-nya misalnya PSM 01, add servernya ya. Itu. Passwordnya PSM 01, ya, PS sesuai dengan user ID-nya, PSM berapa, lalu P4WD. Bisa? Ada yang sudah berhasil? Oke, oke, berhasil. Terus aman ya. Wafi, kenapa belum bisa ya? Usernya beda-beda, setiap orang punya user sendiri-sendiri. Wafi tadi ID-nya berapa?
Tapi project mana? MTI 31. ID kamu 31 ya? Berarti PSM 31. Yang lain gimana? SSA-nya ini ya. SSA sampai 435 ya, saya tunggu. Password tiap user beda sesuai usernya. Ini kan ini contohnya PSM 01. Kalau kamu PSM 0 apa PSM 31 berarti passwordnya PSM 31 P4WD. Passwordnya apa? Kita coba ya. Ntar. PSM 31. PSM 31 P4WD. Bisa tuh? Mungkin kamu salah masukin password. Exit aja. Adi Sugiarto. Adi Sugiarto project mana? Project Astra, Pak. Astra. Adi. Oh nggak ada nih Bu Apri. Belum masuk list kemarin, Pak. Belum Belum. masuk. Waduh, sebentar. Saya tulis sini ya. Adi Sugiarto. 49 ya dia. Yang permission di net kemungkinan besar salah masukin user ID dan password. Topik, kamu nomor berapa Topik? Topik, Topik. Topik terus kemana project? 48 ya. Coba PSM 48. PSM 48 P4WD. Oh iya. Salah user ID saya. PSM 48 P4WD. Aman tuh? Bisa Topik? Kamu salah masukin password sama user ID kali. Ya, bisa lanjut? Siapa yang masih belum berhasil? Adi, Adi 49 kita coba. 49.
PSM 49 P4 WD. Bisa kok. Bisa di aman. User ID sama passwordnya benar. Yang lain sambil ini ya, sambil nunggu, sambil register di hub docker.com tadi ya. Tolong diingat-ingat user ID-nya. User ID-nya terserah kalian. User ID di apa Docker Hub-nya. Siapa yang ada kendala? Siapa lagi selain Adi? Oke, aman? Bisa lanjut? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah dari kan sudah masuk ke account masing-masing ya tadi ya, PSM berapa. Nah, sekarang kau coba kalian jalankan perintah ini. Docker run min d min name. Kelihatan kan ya? Nah, perhatikan di sini ya. GS minus PSM 01. Nah, ini saya kuningin. Yang saya kuningin, ini kalian ganti sesuai dengan user ID kalian. Jadi misalnya Adi tadi berapa? Top Adi itu PSM 49 ya. Berarti ini PSM 49. Kemudian min P 9949. Perhatikan ya. Jangan sama dengan sini. Sesuai user ID nomor kalian. Berarti kalau PSM 49 di sininya portnya 9949 ya. Titik 2 di sini ya 80 sama. Perhatikan aja yang kuningnya nih ya. Yang warna kuning. Yang warna kuning kalian harus ubah sesuai dengan nomor urut kalian tadi. Ya, saya ingin tahu seperti apa hasilnya. Ya, sambil kalian coba, ini saya mau menjelaskan, ini perintah ini buat apa sih? Perintah ini buat menjalankan, ya, untuk menjalankan kontainer. Run min d itu artinya detach. Jadi setelah berhasil running, prom akan kembali ke apa? Tidak apa? Promnya nggak ngegantung, tapi dia keluar lagi. Tapi kontainernya tetap jalan. Min name itu memberi nama si kontainernya. Di sini adalah kita kasih nama GS strip PSM 01. Jadi kontainer ketika berhasil jalan kontainernya kita harus kasih nama. Namanya apa? Supaya nanti kalau mau menghapus, mau mau menghentikan, kita tinggal eh, Sigmata, argumennya PSM 01. Docker, Docker. Nah, kemudian min Tahu P, kamu. min P ini adalah port mapping, port mapping. Jadi kontainer itu dia nanti akan buka port, tergantung image-nya dia akan buka port berapa. Nah, di image ini, kita akan menjalankan image Docker getting started. Dia akan membuka port 80. Nah, port 80 ini kan hanya dikenal di kontainer tersebut. Sementara kalau kita mau mengakses keluar, harus di mapping. Port berapa mappingannya? Nah, ini port 9901 ya, untuk bisa diakses dari luar 9901-nya ya. Sudah bisa jalan? Ada yang sudah bisa jalan? Oke. eh Oke, Alhamdulillah aman. Terus siapa lagi yang udah?
teman-temannya udah jalan ya. Ya, kalau munculnya kode-kode itu udah jalan. Berarti kontainernya sudah jalan. Saya coba lihat ya. Yang sudah jalan 12, 03, 44, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 9. Ya, ini kelihatan siapa yang sudah jalan. Nah, oke, yang di lokal oke. Wafi tadi berapa nih ya kodenya? 31, 31 belum jalan. Belum kelihatan nih. Ini ada tanda ininya nih. Apa? Yen, yen atau apa nih? Ya, yen. Apa ini maksudnya nih? Keyboard kamu coba cek dulu tuh. Ada karakter anehnya nih. Ini spasi aja nih harusnya nih. Backslash-nya dihilangin aja ya. Backslash itu tandanya bahwa itu sebetulnya satu perintah, cuman dia ke baris bawah. Jadi bukan enter. Hapus aja backslash-nya. Jadi satu perintah aja, satu baris perintah. Nah, oke, sambil nunggu lain. Yang sudah jalan, ngapain berikutnya? Coba kita apa? Coba akses. Kalian buka browser. Kalian buka browser. Ya, buka browser lalu ketik HTTPS PSM 01 kalau misalnya 01 ya. Ah, seperti ini. Jadi ini sesuaikan dengan user ID kalian. Sisanya sama. Coba silakan. Ya, kalau berhasil akan muncul halaman tutorial official dari Docker. Ya, itu tutorial official dari Docker. Bisa kalian eh, buka sebentar. URL-nya saya coba PSM 01. 01 udah ada belum tadi? PSM 06 ya. PSM 06 edupro pas pdam.com. Ya, seperti ini. Kalau kalian berhasil menjalankan kontainernya, akan muncul halaman getting started official dari Docker.
Ya, tutorialnya cuma segini dari Docker. Ya, karena emang sebetulnya nggak terlalu sulit Docker. Siapa yang belum berhasil? Yusuf? Yusuf, kamu berapa nomor urutnya? Kalau yang lokal udah berhasil? Tadi siapa yang lokal ya? Abi ya? Abi berhasil nggak, Abi? Kalau yang lokal bukanya local host saja. Local host portnya berapa? Port local host port 99 berapa? Tergantung kamu mappingnya ke port berapa. Oke. HTTPS nggak deny. Sebentar. HTTPS PSM 19 edupro pas sudah.com. Kalau HTTP bisa ya. HTTP sebentar. Gateway semua. Ntar. Semuanya bad gateway ya? Yang tadi sudah berhasil? Ada bisa kok. Karena kebanyakan ya.
Ya, saya coba restart dulu ya, Dockernya ya. Coba salah satu di run lagi Dockernya. Punya topik deh. Hmm, saya coba nyalakan. Keren. Oke, coba di start lagi masing-masing. Kalau nggak berhasil, dihapus dulu. Ngehapusnya, Docker, RM, nama image yang kalian buat tadi, misalnya GS, PSM 01. Nah, setelah itu baru di start lagi. Mbak Dila ini sampai jam berapa Mbak Dila? Jam 5.20, Pak. Jam 5.20 ya. Setelah itu baru tanya jawab ya. Ya, betul. Tinggal 20 menit berarti ya. 24 menit. Jadi mungkin nggak bisa terlalu banyak ya. Karena ini resource-nya juga terbatas teman-teman. Ini apa server ini juga under VM sebetulnya. Jadi kita bikin Docker ini di dalam VM. Ya, RAM-nya cuma 8 GB pula. Oke. Sampai di oh sebentar dulu. Kita sudah jalankan ya
sudah menjalankan sebuah kontainer tadi sudah berhasil. Eh, Formatnya seperti yang tadi, Dockeran, minde. Minde itu artinya setelah dijalankan kita kembali ke prom, kembali ke prom. Ya, ini tadi nih. Setelah Dockeran, keluar kode-kode, keluar lagi ke prom. Kalau nggak pakai minde, nggak akan keluar. Ya, saya coba stop. Docker, stop, GS, PSM 01. Kemudian saya run lagi, tanpa minde, konflik lagi ya. Harus dihapus dulu. Docker, RM, GS, PSM 01. Baru bisa di run lagi, tanpa minde. Nah ini, saya nggak keluar, kita tidak keluar ke prom lagi. Menggantung aja prosesnya. Tapi bisa diakses webnya, tetap bisa diakses. Nah, kalau mau keluar kembali ke prom berarti kan harus di stop prosesnya. Ctrl C, keluar ke prom lagi. Itu menghentikan kontainer tuh kalau begitu. Kita nggak bisa akses lagi nih. Nah, bad gateway. Jadi itu fungsinya minde. Jadi setelah dijalankan kontainernya jalan, eh, kembali ke prom. Jadi kayak dia menjalankan kontainer sebagai background proses. Ya, ya. Nah, eh, minde, kemudian minname ini memberikan nama kepada si kontainernya, kemudian di port mappingnya. Baru ini nama image-nya, ya. Si Docker ini ngambil dari mana? Image ini ngambil dari Docker Hub, ya. Ngambil dari Docker Hub. Oke, lanjut berikutnya untuk menghentikan kontainer seperti ini. Docker stop, nama kontainernya, ya. Nah, kemudian kita coba eh, kalian stop apa namanya kontainer kalian coba kalian stop, coba jalankan image yang ini nih. Tadi kan image-nya Docker slash getting started ya. Sekarang image-nya ini. Portnya masih sama, cuman image-nya ganti. Tapi proses yang tadi, kontainer yang tadi di stop dulu. Nah, kalau sudah berhasil, kalian akses lagi halaman yang tadi, pasti tampilannya akan berbeda. Saya stop dulu ya, Docker, stop, GS, min PSM 01. Kemudian saya jalankan, Docker. Kenapa ini harus di stop? Karena kita mau pakai portnya ya. Kita mau pakai portnya. Kenapa nggak pakai port lain? Kalau pakai port lain berarti saya harus merubah konfigurasi Nginx-nya lagi. Nah, itu makan waktu, jadi kita gantian aja portnya. Jadi port yang tadi 9901 mau saya pakai untuk image yang berikutnya. Run, minde, name, static web, PSM 01, min p port yang sama, 80. Image-nya, nama image-nya Prosigmaka slash sharing docker static web. Kalau sudah jalan, kita panggil lagi
web tadi, alamat yang tadi, harusnya nggak seperti ini. Kayaknya masih cache ya nih. Nah ini, ya, muncul seperti ini. Ya, kalau yang getting started tadi dari Docker, nah kalau yang image yang Prosigma tadi seperti ini munculnya. Nah, ini tadi kita sudah menjalankan kontainer dari image yang sudah tersedia. Berikutnya, kita juga sebetulnya bisa bikin image sendiri. Ya. Jadi, eh ini parameter terakhir ini adalah nama image-nya. Kemudian setelah dia running, dia disebut dengan kontainer. Nah, untuk menjalankan kontainer butuh yang namanya image kan. Nah, image kita bisa mengambil dari image yang sudah disediakan oleh Docker, bisa juga image yang disediakan oleh orang lain, atau kita sediakan sendiri. Kita bisa bikin image sendiri. Ya. Contoh kita mau bikin bikin image yang isinya satu file HTML aja, dan di dalamnya sudah ada Nginx-nya, misalnya ya. Ada yang belum tahu Nginx apa? Nginx itu web apa web server, ya. Bisa disebut dengan web server. Nah, ini contoh eh, kita mau membuat image sendiri, ya. Pertama, kalian bikin folder dulu di di home tadi. Bikinnya sebentar, ada Nano nggak ya? Ada. Ya, kalau di Linux itu editornya pakai Nano. Kalau bisa pakai VI, silakan boleh. Nah, perintah-perintahnya ada di bawah tuh, kelihatan. Kalau mau keluar berarti Ctrl X, mau apa? Mau nge-save berarti Ctrl O dan seterusnya. Silakan kalian bikin. Saya keluar dulu ya. Saya misalnya PSM01. Bikin folder di home kalian. Home kalian tuh PSM berapa ya? Tinggal CD aja. Masuk ke home. Kalian bikin folder namanya static web. Bikin folder di Linux, perintahnya adalah mkdir. Static web. Enter. Bisa semua? Oke, setelah terbuat foldernya atau direktorinya, kita masuk ke static web. Perintahnya cd spasi static web. Oke, kalau sudah, kita buat satu file namanya index.html. Nano index.html. Ya, isinya ini, tag HTML sederhana menampilkan hello world. HTML, body, kemudian satu hello world. Satu, body, tutup lagi. Ini ya. Kalau sudah, kita save. Ctrl O. Yes. Enter aja. Kemudian keluar. Ctrl X. Nah, sudah ada file index HTML-nya.
Kita lihat isinya, ya seperti itu. Aman ya, bisa semua ya. Siapa yang belum? Isi di chat. Waktunya tinggal sebentar lagi soalnya nih. Oh ya, sebagai info, akun di server ini akan tetap saya nggak saya hapus selama seminggu ya. Jadi kalian kalau mau latihan silakan, masih bisa dipakai. Nah, eh siapa yang belum? Raffi udah? Selain Raffi yang belum, siapa lagi? Setelah Ctrl O, berarti kan Ctrl X keluar. Raffi oke? So far so good? Ya, kalau sudah, enter aja. Enter aja ya. Dia konfirmasi aja namanya, nama filenya seperti itu. Oke, kalau sudah, ya kan berarti kalian sudah membuat file HTML ya. Nah, kalian sudah membuat sebuah file namanya index.html di dalam direktori namanya static web. Berikutnya, kalian bikin satu file lagi namanya docker file. Ya, docker file isinya ini aja ya, dua baris aja sebetulnya. Ini perintah kalau kita nggak mau pakai nano atau nggak mau pakai editor. Ya, saya contohkan pakai nano ya. eh Nano Docker file. Nama filenya harus sama persis seperti ini. Huruf D-nya besar. Tanpa extension. Nano Docker file. From Nginx titik dua Alpin. From-nya harus huruf besar semua. Copy juga. Titik. USR. Share Nginx HTML. USR. Share Nginx HTML. Ya, udah cuma dua aja. Ctrl O. Yes. Enter aja ya. Ctrl X. Sehingga sekarang ada dua file. Ya. Kalau sudah, tinggal waktunya kita nge-build sebuah image. Aman ya? Oke, waktunya nge-build. Nge-build berarti eh, pada saat nge-build, isi Docker file. Nih, dua baris yang di tengah. From Nginx sampai copy aja. Kalau kita ngeliat isi filenya pakai cat ya, cat, Docker file. Seperti itu isinya. Ya, lanjut. Nah, tiba saatnya kita nge-build. Syarat nge-build itu tadi harus ada Docker filenya. Nah, isinya kan ini tadi ya, from Nginx Alpin. Copy titik
eh, spasi USR share nginx HTML. Apa sih ini maksudnya? From itu berarti kita mau narik atau mau bikin image yang berbasis, sorry, yang di dalamnya ada Nginx-nya. Ya. Jadi kita narik image dari Docker Hub eh, yang namanya seperti ini, Nginx versinya Alpine. Kemudian setelah itu kita akan mengcopy semua isi pada current directory. Titik ini kan berarti current directory ya, ke folder USR share Nginx HTML di dalam apa Nginx ini. Hmm. Apa aja isi file yang akan di copy? Ini berarti index HTML, termasuk Docker file-nya juga. Ya. Nah, kemudian kita build. Sintaksnya adalah docker build minte. Minte itu artinya kita kasih tag, kita kasih nama, kemudian namanya. Namanya username. Username kalian tadi waktu bikin akun di Docker Hub, pakai itu namanya, slash nama image-nya, static web misalnya. Spasi titik. Artinya eh, titik ini menginformasikan bahwa file Docker file-nya ada di current directory. Ya. Kalau nggak ada Docker file ditemukan, nggak akan bisa bikin image-nya. Ya, contoh nih Docker. Berarti kita saat ini posisinya harus ada di dalam static web, PWD ya. PWD. Berarti PWD hasilnya adalah home, PSM nama usernya, kemudian static web. Lalu kita ketik docker build int taruhlah PSM01 ya. PSM01 sorry. Ini username di ini di apa di Docker Hub-nya. Saya prosip maka tar. Saya sudah bikin akunnya di user Prosigma KPSM01 belum bikin. Silakan pakai punya kalian ya. Prosigma dasar eksis. Ya, kebetulan udah dibikin tadi. Nah, ini. Oke, sebelum kalian ngepush, nanti kan kita ngepush ya. Ngepush itu berarti kita mau naruh image yang kita buat barusan dengan perintah docker build. Lalu sebelumnya akan kita push itu artinya kita simpan image tersebut di Docker Hub. Sebelum menyimpan, kita harus login dulu. Ah, Docker, login, enter. Nah, kebetulan tadi sudah masukkan passwordnya. Berarti ini nggak ditanya password. Coba kalian ketik Docker login. Pasti akan ditanya password. Sorry, ditanya username. Masukkan username kalian waktu sign up di Docker Hub. Ya, masukkan username dan passwordnya. Setelah itu baru kalian bisa push image yang barusan kalian buat dengan perintah docker push username-nya nama nama image-nya. Username dan password bukan pakai PSM ya. Kalian tadi waktu register di Docker Hub pakai user apa? Terus kan bebas kan? Nggak ada kaitannya sama PSM. Biasanya kan alamat email kalian.
Sudah register di Docker Hub belum, Wafi? Ya, coba register dulu. Waktunya tinggal 3 menit ya. Untuk sesi pemaparan materinya masih ada 12 menit lagi, Pak Awi. Oh, 12 menit. Oke. Ya, di build dulu ya. Setelah di build baru di push. Ya, fungsi yang nge-push itu kita menyimpan image yang barusan kita buat ke registry, registernya Docker sehingga kapan kita butuh image tersebut dari manapun, artinya dari mesin manapun, itu kita bisa tinggal download. Downloadnya tinggal run aja begini. Docker run, min name, dan seterusnya. Namanya adalah nama image kita. Jadi kita nggak perlu bikin lagi kalau sudah di push. Kita nggak butuh Docker file lagi. Ya, kalian misalnya sekarang kan prakteknya di server ya. Kemudian di lokal kalian mau download, mau running, kalian nggak butuh eh, bikin Docker file lagi. Tinggal pakai aja. Nanti dia akan download sendiri dari Docker Hub-nya. Ya, di build dulu. Username-nya username bukan PSM ya, username Docker. Username Docker apa? Docker kalian, Docker Hub. Nanti ini file presentasinya saya share. Nah, kalau sudah berhasil, siapa yang sudah berhasil nge-push? Oke, cara nge-build Docker file-nya sudah dibuat belum, Raffi? Ini udah, tinggal jalankan ini aja, Docker build, minte, ini. Kamu mau kasih nama apa image tersebut? Kalau di sini kan namanya username/static web. Username-nya adalah nama user kamu di Docker. Kemudian jangan lupa ini titik, seringkali ketinggalan nih, spasi titik. Yang tadi sign up-nya pakai email Google, coba diganti dulu passwordnya. Ada setting password, setting akun di Docker Hub-nya. Kita nggak perlu di stop dulu, karena kan kita baru bikin image nih, belum menjalanin kontainer dari image tersebut. Tapi kalau mau di stop yang tadi nggak apa-apa. Oke, kalau sudah di push, kalian bisa lihat di Docker kalian, akun kalian, pasti ada image-nya. Coba cek, ada nggak di repository kalian.
Oke, sudah berhasil semua? Yoris gimana? Kalau yang sudah berhasil nge-push-nya, coba kalian jalankan perintah untuk ke runningnya ya, running kontainernya seperti yang tadi. Nah, kalau tadi kan Docker slash getting started. Nah, ini kalian ganti jadi nama image kalian. Terus min name-nya, oh ini min name ininya dua ya, dash-nya ya, sebentar. Min name, min name, terserah ini namanya. Yang jelas portnya nggak boleh beda dengan yang tadi. Oh ya, berarti kontainer yang tadi harus di stop dulu kalau mau jalanin. Nah, ini image-nya ngambil dari punya kalian. Nah, kalau udah jalan, panggil lagi web yang tadi, alamatnya pasti akan muncul Hello World. Siapa yang sudah berhasil? Ada yang sudah muncul Hello World-nya? Oke, berarti kontainer yang tadi harus di stop dulu. Kontainer yang sebelumnya harus di stop dulu karena portnya mau dipakai. Eh, di stop dulu kontainernya yang tadi yang PSM 31. Recording in progress. Ya, betul. Ini banyak yang sudah berhasil ya. Anggi, kenapa Anggi? Sudah di stop masih konflik. Portnya port berapa? 9944. Ada yang pakai nih. Siapa nih? 9944 ada yang pakai. Aduh. 9944. Yang pakai itu static web PSM 44. Udah running berarti nih yang Anggi. Saya stop dulu ya. Biar 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 hapus ini apa kontainernya hilang semua.
Nanti kalian jalankan lagi. Oke, silakan dimulai dijalankan lagi. Ya, yang sudah berhasil, sudah bisa diakses webnya. Muncul Hello World. Ya, alhamdulillah yang sudah. Yang belum, Anda belum beruntung. Oke, nanti saya share file PPT-nya. Masih konflik, Anda belum beruntung. Pelan-pelan nyobanya, harus teliti. Oke, mungkin karena waktunya sudah eh, habis, saya kembalikan ke Mbak Dila. Kayaknya Mbak Dila masih di mute ya. Suaranya masuk nggak teman-teman? Masuk, masuk. Masuk ya? Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Awi atas pemaparan materinya. Oh, Pak Awinya keluar ya ternyata. Oke, terima kasih banyak Pak Awi atas pemaparan materinya dan tadi teman-teman juga langsung praktek ya terkait Dockernya. Mungkin seperti yang tadi Pak Awi sampaikan 1 jam mungkin agak masih kurang waktunya, tapi semoga bisa lebih memperdalami lagi untuk teman-teman terkait dengan Dockernya itu sendiri ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya teman-teman. Kita masuk ke sesi Q&A yang pertama. Teman-teman silakan yang ingin bertanya terkait Docker ataupun yang tadi sudah dipraktekkan langsung bersama Pak Awi, boleh ketik tanya di kolom chat dan langsung on mic aja. Silahkan. Mungkin dari yang tadi sudah dipraktekkan ada yang ingin tanyakan lagi. Oke, boleh dari Mas Riandri. Silahkan langsung on mic aja, Mas. Iya, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, baik. Baik. Selamat sore. Saya Riandri dari Project Bank Mega Syariah. Yang mau saya tanyakan ke Pak Awi, dari tadi kita belajar Docker kan menyebutkan image. Yang mau saya tanyakan itu image itu apa dan di dalam image itu isinya bisa apa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riandri atas jawabannya. Pak Awi, punten apakah masih terhubung dengan Zoom kita, Pak? Masih? Oh, masih ya. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan, Pak, dari Mas Mau Riandri. dikumpulin dulu apa langsung dijawab? Oh, boleh. Gimana, Pak Awi? Mau langsung jawab atau? Langsung jawab aja ya. Ah, boleh, Mangga. Silakan, Pak. Ya, image itu semacam blueprintnya. Jadi semacam cetakan, isinya apapun boleh. Kalau yang kita contohkan tadi adalah sebuah web server yang sudah kita kita isi dengan file index HTML satu file. Nanti kita mau bikin aplikasi backend, bisa isinya si image itu isinya front end, isinya aplikasi backend kita yang dibuat menggunakan entah itu Golang, entah itu PHP, Laravel, bisa.
Ya, jadi image itu sebelum menjadi kontainer dia disebutnya image. Ya, ketika sudah di run jadinya kontainer. Si kontainer ini berisi eh, program apapun yang di configure ketika membuild image-nya tadi. Ya, kayak tadi kita bikin image yang isinya Nginx dan satu file index.html. Nah, ketika di running, instance-nya disebut dengan container. Artinya sudah running tuh program yang di dalam image tadi bisa diakses. Ya, itu contoh sederhananya kita membuat static web yang hanya ada satu satu file index.html dan web servernya menggunakan Nginx. Ya, kita bebas mau apapun, mau bikin image-nya isinya apapun boleh. Ya, nah, selama itu masih sebuah aplikasi ya, begitu. Oke, Mas Mudah-mudahan Rian, bisa menjawab ya, Andrea. Ya. apakah sudah terjawab pas dari pertanyaannya? Ya, Pak. Bisa Pak. Sudah terjawab. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Awi. Ada dari Mas Rifki. Silakan, Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Awi, saya izin bertanya. Saya dari Project Tiga Laksa. Tadi kan disinggung sedikit tentang Nginx dan container ya. Eh, Bisa nggak sih kalau kita jalanin aplikasi yang sama, misalkan aplikasi buat API gitu, Hmm. kita jalankan sebagai menjadi tiga kontainer dengan tiga port yang berbeda tentunya. Hmm. Nah, si Nginx itu sebagai load balancer, misalkan dari ketiga itu nanti tanda kutip istilahnya tiba-tiba nge-crash maka bisa ke backup gitu. Apakah bisa di setup seperti itu tuh gimana ya Pak? Mohon maaf ya, terlalu teknis. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, nggak apa-apa. Karena emang ini eh, judulnya aja Docker. Docker kan pasti teknis. Iya, Ya, ya pertanyaan yang bagus. Nginx digunakan sebagai load balancer. Di belakangnya nanti ada taruhlah tiga kontainer ya, iya. dengan port yang berbeda-beda. Bisa, sangat bisa. Jadi sebaiknya kalau seperti itu ada satu kontainer yang isinya Nginx, Oh, Nginx juga. Jadi misalnya kamu punya image isinya aplikasi hmm, backend ya, misalnya iya, pakai Spring Boot misalnya ya. Spring Boot kan dia akan buka port 8080 defaultnya. iya betul. Nah, kamu jalankan image yang sama ya, tapi dijalankan 3 kali dengan port yang beda-beda Iya. mappingnya. Nah, itu nanti di depannya kamu kamu butuh satu kontainer lagi yang isinya cuma Nginx aja. Ya, tinggal Hmm, nanti di port forward atau di proxy pass ke port yang kamu konfigur tadi. Tiga kontainer tadi port berapa aja, misalnya 81, 82, 83. Ya udah, si Nginx-nya diatur supaya load balance-nya ke tiga port itu. oh oke. Saya coba dulu. Ya, memang harus coba-coba. Iya. Thank you Pak Awi. Ya, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya, Mas Rifki? Sudah Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut, Pak. Mungkin ini tadi Yoris menyambung dengan pertanyaan dari Mas Riandri, Pak. Ada dari Mas Yoris di kolom chat. Berarti ibaratnya kayak masukin aplikasi kita ke kotak boxnya ya, Pak, untuk bisa diakses di tempat lain. Betul. Dan untuk menjalankan dari tempat lain nggak perlu pusing-pusing konfigur apapun. Yang penting sudah ada Docker desktopnya atau Docker engine-nya. Tinggal jalanin Dockeran, udah jalan, nggak perlu setup Nginx, nggak perlu setup apapun. Ya, sesimpel itu untuk menjalankannya. Makanya di ibaratnya kita membungkus semua yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dalam satu kontainer. Ya, misal untuk menjalankan aplikasi web menggunakan Java kan berarti kita butuh Java JRE, butuh Tomcat misalnya, butuh file-file yang lain. Nah, itu dibungkus dalam satu kontainer. Ketika nanti kita butuh menjalankan, kita nggak perlu pusing-pusing lagi. File apa aja yang dibutuhkan. Udah tinggal jalanin aja dengan nama image-nya. Ya, fungsinya image itu membungkus
semua file yang dibutuhkan, semua aplikasi yang dibutuhkan dalam satu wadah untuk dijadikan kontainer. Oke, baik. Terima kasih Pak Awi atas jawabannya, Mas Yoris. Semoga menjawab ya, Mas, dari pertanyaan yang ada di kolom room chat. Oke, lalu lanjut nih, Pak Awi, ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, boleh on mic aja. Terima kasih Mbak. Suara saya masuk? Masuk. Oke, izin bertanya Pak Awi. Mungkin kalau boleh lebih dari satu ya Pak pertanyaannya Pak. Boleh. Boleh nggak Mbak Dila? Waduh, dikembalikan ke Pak Awi. Oh, saya silakan, boleh. Oke Pak, pertanyaan saya yang pertama. Saya pernah membaca terkait Dockerfile itu kan ada yang menyarankan untuk melakukan expose port ya ketika kita buat Dockerfile-nya. Apakah memang ketika kita membuat sebuah aplikasi tersebut dan aplikasi itu jalan di port tertentu itu memang harus kita expose ataukah tidak? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, semisalkan kita mau membuat sebuah private repository sendiri, saya pernah melihat sebuah tutorial, memang dia untuk security-nya sendiri cuma menggunakan basic HTTP security ya, yang cuma pakai username sama password. Apakah memang untuk membuat private repo itu pilihannya untuk security-nya hanya itu, ataukah memang eh, ada pilihan security yang lain itu, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi expose port ya. Ya, memang portnya harus diekspos. Kenapa tadi kita tidak expose port? Karena sudah diekspos oleh Nginx. Karena Nginx sendiri kan image juga. Ya, kita from Nginx, artinya kita bikin image turunan dari Nginx. From kan tadi kan. Ya kalau kalian pernah belajar AOP, kan ada extend kan. Sebuah kelas extend kelas tertentu. Nah ini tadi kita membuat Dockerfile sumbernya dari from tadi, from Nginx. Nah di dalam image Nginx sendiri sudah mengekspos port 80. Makanya kita tidak perlu eh, secara eksplisit menuliskan expose-nya. Sebetulnya saya sudah mengekspos port 80. Tuh, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk membuat registry sendiri atau repository sendiri, eh, kebetulan saya belum explore terlalu jauh untuk bikin repository. Ya, saya ada repository sendiri dan memang saat ini masih menggunakan basic basic authentication. Ya, dan saya rasa kayak nanti saya coba explore lagi ya, memungkinkan nggak menggunakan authentication yang lain. Seperti itu ya, Mas. Siapa tadi? Yusuf, Pak, dari Mas Mas Yusuf. Yusuf. Ya, mudah-mudahan bisa Baik, terima menjawab. kasih Pak Abi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya. Lanjut nih Pak, ada yang ingin bertanya lagi dari Mas Adi Sugiarto. Ya, silakan. Oh, udah ditanyain Mas Sudah Yusuf di ditanyakan. pertanyaan kedua tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rino, Pak. Izin bertanya, apakah Docker saat ini benar-benar menggantikan VM atau masih ada situasi tertentu di mana kita lebih baik menggunakan VM dibandingkan Docker? Tidak bisa menggantikan sebetulnya ya. Em, tidak apple to apple juga sebetulnya. Cuman kalau kita mau bicara pengembangan aplikasi menggunakan pattern microservice, itu nggak efisien kalau pakai VM. Artinya satu service satu VM. Ya. Best practice-nya saat ini satu microservice satu image Docker, satu container. Bayangkan kalau misalnya 50 microservice, ya kalian kan tinggal jalanin 50 kontainer, ya. Tadi kan satu server kecil saya ini bisa jalan sekitar 20-an ya, 20-an kontainer. Itu masih belum nggak kerasa berat karena memang dia ringan Docker itu. Bayangkan kalau satu microservice, satu VM, kan berat banget, ya. Seperti itulah kurang lebih apa analoginya. Mudah-mudahan bisa menjawab.
Oke, gimana Mas Rino? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya, Mas? Mungkin bisa on mic kalau memungkinkan, Mas Rino. Oke, sudah terjawab katanya, Pak. Ya, Oke, terima kasih Mas Rino atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang kedua ya Pak Awi, yang pertanyaan dari Pak Awi untuk dua audiens teman-teman di sini, saya izin reminder dulu untuk mengisi link absensi ya teman-teman. Silakan yang belum mengisi link absensi bisa diisi dulu ada di room chat. Oke, kita next aja nih Pak Awi ke sesi Q&A yang kedua. Dua pertanyaan dari Pak Awi. Nanti untuk teman-teman yang bisa jawab, silakan untuk raise hand dulu. Dan nanti akan saya tunjuk untuk on mic menjawab pertanyaan dari Pak Awi. Mangga Pak Awi, boleh. oke. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan langkah untuk membuat sebuah image Docker. Oke, langkah membuat image Docker. Ayo teman-teman yang sudah langsung tahu nih jawabannya boleh raise hand. Oke, ada dari Mas Abi Darda. Boleh silakan Mas Abi on mic. Halo, halo. Oke. Ya, Ya, sudah masuk. Langkahnya paling kan tadi udah ketika udah buat filenya, lalu pertama bikin Docker file, isi mm, Docker filenya. Tadi kalau contoh tadi berarti ngambil image dari hub yaitu Nginx, mm, terus copy source-nya ke oke. path yang akan dituju dari Ya, Nginx-nya. Lalu jalankan perintah docker build maintain nama image-nya apa, spasi titik. oke. Ya, Itu udah 100 buat untuk Mas Abi Darda. Oke, betul ya Pak Wi, jawaban dari Mas Abi. Wah, 100 nih. Berarti Mas Abi sangat mengikuti dari awal ya sampai akhir tadi. Oke, mungkin next question-nya Pak Wi. Oke, pertanyaan kedua. Eh, Tulis apa? Sebutkan sintaks untuk menjalankan sebuah kontainer. Oke, wah Mas Rifki sudah semangat nih. Boleh Mas Rifki langsung on mic aja. Sorry Pak. Untuk menjalankan sebuah kontainer kita bisa misalkan kontainer namanya kita sebut namanya MySQL, kita bisa Hmm, gunain perintah sederhananya itu dockerrun MySQL itu sudah bisa. Tapi kalau kita mau custom sampai name sampai podnya, kita bisa misalkan custom name dockerrun main name sama dengan MySQL 01, kemudian nama image-nya. Kemudian bisa diikuti dengan pod dari host kita dan pod dari hostnya si kontainernya. Segitu, Pak. Oke, 100 buat Mas Rifki. Oke, wah betul ya Pak Wi atas jawabannya dapat 100 nih Mas Rifki. Oke, teman-teman mungkin ada yang masih mau bertanya lagi ke Pak Awi sambil kebetulan masih ada sisa waktu ya Pak Awi. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil nunggu siapa tahu ada yang kepikiran mau bertanya ya. Teman-teman, saya izin reminder juga untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan training pada hari ini. Kita ada hadiah menarik nih untuk salah satu teman-teman yang menang dengan postingan IG paling menarik. Jadi silakan posting kegiatan training kita sore hari ini di Instastory teman-teman. Nanti tag ke Instagram @prosigmaka. Untuk salah satu teman yang paling menarik postingannya akan mendapatkan hadiah. Gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin akun Instagram di private gitu ya, kan nggak muncul nih nanti di Instagram posting, makanya boleh konfirmasi ke saya aja by WA kalau sudah posting dengan nge-tag ke Instagram Prosigmaka. Gitu. Lumayan nih teman-teman mendapatkan hadiah menarik, boleh ya diposting di Instastory-nya. Dan juga jangan lupa tag ke @prosigmaka. Oke, udah nggak ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya untuk terkait training Docker ini mumpung masih ada waktu juga terkait training kita sore hari ini. Mas Anggi, Mas Raffi, Mas Taufik, Mas Izan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini yang setia on cam nih dari tadi ya, teman-teman. Oke, sudah clear? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tuh dari teman-teman yang lain mungkin yang masih off cam nih. Oke, tidak ada, sudah cukup, cukup, sudah clear. Oke, Mas Izan, siap.
Oke, teman-teman yang lain kalau gitu, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jangan lupa untuk mengisi link absen ya untuk teman-teman yang belum mengisi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Pak Awi, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Oh iya, ini mungkin sedikit apa buat teman-teman yang nantinya akan menggunakan Kubernetes. Itu kan Kubernetes itu sebetulnya dia menjalankan image dari Docker juga ya. Jadi basic untuk belajar selanjutnya, misalnya kalian mau belajar Kubernetes, itu nyambung. Ya, jadi basicnya dari Docker juga sebetulnya. Itu aja mungkin Mbak Adila. Oke, baik Pak Awi. Terima kasih atas notes-nya ya Pak ya. Mungkin next training Kubernetes Mbak. Oke, note ya Mas Rifki. Nanti coba dikoordinasikan. Oke, kalau gitu dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dari Pak Awi juga sudah cukup ya Pak. Sebelum kita tutup acara training pada sore hari ini, mungkin kita foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh teman-teman yang belum on cam, yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam dulu, kita foto bersama untuk sesi training sore hari ini. Oke, yuk 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 teman-teman, kita on cam dulu, kita sesi foto. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau on cam? Oke, sudah. Oke, kalau gitu kita mulai aja sesi foto bersamanya. Pada sore hari ini kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, teman-teman. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Tidak terasa sudah di penghujung acara kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu Training Docker 2024. Terima kasih kepada Pak Awi selaku trainer atas ilmunya pada sore hari ini. Sangat bermanfaat pastinya ya Pak Awi untuk teman-teman semua di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, menyempatkan waktunya nih di weekend ya, hari Sabtu sore, tapi masih mau semangat belajar untuk memperdalami terkait dengan Docker ini. Terima kasih, semoga kegiatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila selama berjalannya kegiatan training Docker pada sore hari ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan baik itu secara lisan ataupun perbuatan. Sampai bertemu teman-teman di next training ya. Baik itu soft skill ataupun hard skill-nya, ditunggu aja update dari saya untuk training di tahun 2024. Terima kasih banyak Pak Awi dan juga teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri saja pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di lain Terus, kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Mbak. sama-sama. Sukses semua.